Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Merpati Kolomania. Semoga teman-teman sahabat Merpati Kolomania sehat semua ya teman-teman ya, dan dimurahkan rezekinya yang masih sakit supaya diangkat sakitnya biar sembuh seperti semula teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan ngobrol bareng sama teman saya ini. Di samping sudah siap-siap, dan salah satu tamu di Lapak Kudus Harirejo yang sengaja memang ikut meramaikan biar kemerdekaan event Waila di Lapak Kudus Harirejo. Langsung saja kita kepoin, langsung saja kita kenalin teman-teman ya. Oke, dengan Mas siapa? Surok. Mas Surok teman-teman ini. Dari mana Mas Surok? Dari Gunung Putri Bogor. Gunung Putri Bogor teman-teman, jauh dari Gunung Putri Bogor sengaja mau ikut di Lapak Kudus Harirejo. Untuk Mas Surok ini membawa burung berapa Mas Surok? Saya bawa burung 11 pair. 11 pair. Cuma yang untuk di B itu ada 4 burung. Oh, yang di B 4 burung, yang di A 8. 8. Berarti yang ikut di Lapak Kudus Harirejo ada 8. Teman-teman. Dan untuk Mas Surok sendiri kok membawa burung banyak itu, memang niatnya memang mau ngamen sambil ikut lomba api apa gimana nih Mas Surok? Ya, untuk sebenarnya ada beberapa burung yang mainnya di A dan di B gitu. Ketika event di Semarang kemarin selesai, jadi saya ngecor di sini dan saya kan harus stay di sini tuh, dan ngelewatin giringan B. Nah, giringan B-nya itu buat saya hiburan juga. Ya. Jadi ada yang AB, jadi 8 khusus buat di A, nanti dimain di Sidoarjo. Terus sebagian juga ada yang keluar di B-nya, jadi B-nya saya keluarin 4 burung gitu. Oke, itu teman. Dan kebetulan Mas Surok itu kemarin juga ikut di event JKK 1 miliar Mas Surok ya, bersama timnya tadi. Ada berapa tim Mas Surok untuk Mas Surok sendiri? Tim, krunya saya kesini cuma 2 orang. 2 orang yang saya pikir saya harus bisa menghandle keadaan di lapangan gitu. Dan yang utama sih memang belajar gimana saya bisa praktekin secara simpel gitu. Ketika saya hanya sendiri di lapak, satu lagi penerbang yang ngamanin burung nggak ada gitu. Gimana nih saya harus gesit gitu ngamanin burung. Ya itu tantangan juga sih. Tantangan buat tapi memang nggak harus ditiru sih, nggak boleh ditiru gitu. Ya, tapi kan untuk para pemain-pemain yang mungkin baru-baru, mungkin masih timnya masih minim kan bisa ditiru Mas Surok. Ya, betul. Bahwa ini salah satu Mas Surok ini walaupun 2 orang atau 2 tim, 1 tim 2 orang berarti Mas Surok ya, tetap semangat untuk ikut event-event besar di sekitar Jawa Tengah. Dan untuk informasi selanjutnya lomba di mana ini Mas Surok setelah di Lapak Kudus? Jadwalnya sih mirip banget sama IPP. Setelah di sini kan di Bekasi Master, setelah itu di Kerawang, terus di Legok, kemungkinan saya akan ngambil ke Brebes, Latri. Setelah itu Morena, Pesaren yang baru keluar pamfletnya ya, brosurnya ya. Tapi mungkin untuk brosurnya mungkin belum dipublikasikan ya. Oh, tadi di WhatsApp sih udah ada tuh IP-nya. Udah keluar kayaknya. Dan itu informasi dari Mas Surok. Dan saya belum nanya timnya nih teman-teman ya. Untuk timnya sendiri namanya apa Mas Surok? Timnya Anti Teori. Kenapa kok dinamakan Anti Teori Bro? Bulan Januari lalu tuh, di tahun ini itu ada burung saya namanya Anti Teori juara. Ketika ngobrol sama teman, terus memang saya tuh nggak ada bendera, nggak ada jersey. Jadi main burung ya begitu aja, karena memang utamanya belajar. Belajar bukan untuk naikin nama gitu. Yang saya utamakan itu saya bisa menguasai dari A sampai Z gitu, gimana ini main burung kolong ini gitu. Nah, ketika baru di JKK kemarin ada temen yang cukup dikenal lah sebenarnya. Nah, dia selalu ngedorong saya untuk bawa bendera baru namanya Anti Teori tim kamu gitu. Ya, saya akhirnya mengiyakan, dan pertama kali di JKK itu Bang Peong ngonten saya dengan nama yang tadinya nggak tahu gitu apa ini. Akhirnya
ya udah karena sebutan anti teori itu udah disebut sebelumnya sama temen, akhirnya namanya tim anti teori. Anti teori. Dan untuk sebelumnya Mas Purok, berarti sebelum anti teori Mas Purok mungkin terjun di dunia merpati kolong apa di mana Mas Purok? Untuk hobi. Nah, hobi ini sebelum terjun di ini. Untuk hobi sih nggak ada sama sekali ya. Terlalu lama bekerja, jadi ketika kenal merpati kolong ya jadi melampiaskan gitu. Melampiaskan, jadi harus belajar dari nol sampai hari ini gitu. Untuk tim anti teori ini berarti berdiri udah berapa lama ini? Tim anti teori itu berarti disahkan atau dipublikasikannya itu ya pas saat di Semarang kemarin ya? Sebelumnya itu memang saya pakainya jersey HMU KMY. Nah, HMU KMY. HMU KMY itu kakak sepupu saya. Kakak sepupu, Mas kakak sepupu. Jadi karena saya nggak ada jersey, nggak ada tim gitu. Terus akhirnya saya bergabung sama kakak sepupu saya itu. Ya udah main aja biasa gitu. Utamanya sih belajar utamanya. Oke, seperti itu teman. Ternyata Mas Purok ini pemula tapi nggak jiwanya itu jiwa memang jiwa fighter, jadi langsung ngamen dan sekaligus berarti 2 giringan apa 3 giringan? 3 giringan berarti ya, sama di Semarang 2 kali apa? Di Semarang ikut pralomba 2-nya juga ikut. Pralomba sama pralomba utamanya berarti ya? Ikut. Berarti kan 2 giringan itu ya. 3 giringan ini berarti Mas Purok ya? Iya, 3 giringan. Berarti nggak pulang nih? Nggak pulang, kita jalan-jalan bermusafir. Dan kemarin juga sempat dengar sempat sakit juga ya tuh joki. Iya. 2 hari yang lalu joki penerbang saya tuh sekalian joki kandangnya juga itu pagi-pagi tiba-tiba sakit. Saya bawa ke dokter, kata dokter ini cukup lumayan mengganggu gitu dan bisa menular. Akhirnya saya telepon travel, dijemput pulang gitu. Dan hari ini ya kebetulan harus berjuang sendirian gitu. Berarti ini Mas Purok termasuk harus menghandle semuanya Mas Purok ya? Harus menghandle semuanya. Dan kemarin mungkin dihandle sama joki, perawatnya sama joki lepas itu, sekarang posisinya Mas Purok semua ini ya berarti ya, bersihin dari bersihin, ngeluarin itu semuanya. Cuman saya memang jiwanya optimis gitu, nggak ada hal yang boleh merintangi. Jadi apapun kesalahan di depan untuk pelajaran, rintangan untuk dilewati. Oke. Salah satu dari semangat dari Mas Purok teman-teman yang ikut meramaikan dunia merpati kolong ini ya Mas Purok ya. Dan untuk Mas Purok sendiri tadi kan saya sempat dengar pernah bergabung di HMU KMY sebagai apa itu Mas Purok sebelumnya? Dari awal saya terjun di merpati kolong itu memang saya di joki geber. Saya beli burung sendiri, ngelatih sendiri sampai bisa juara. Akhirnya saya nabung pengalaman dan ilmu. Ketika saya pikir udah waktunya harus ngamen keluar, bawa burung-burung yang saya suka, ya akhirnya saya keluar ngamen sana sini sesuai jadwalnya aja yang ada. Dan untuk burung yang dibawa ke sini Mas Purok, namanya apa aja Mas Purok kalau boleh tahu? Yang menurut saya udah masuk di level nasional gitu. Ada 2 burung aja sebenarnya, dua burung, yang lain cuman ya ikut pendamping lah. Apa aja itu Mas Purok berarti? Yang nomor 1 itu Spiderman namanya. Spiderman warna hitam. Terus yang satunya lagi? Satunya lagi One. One itu kenapa kok dinamakan One Mas Purok? Ini lucu sih sebenarnya ceritanya. Jadi waktu burung itu datang ke rumah, saya nanya anak saya tuh nomor 4, masih kecil dia umur 5 tahun. Coba kamu kasih nama, dia siapa namanya? One kata dia. One dia bilang. Di balik itu burung pemberian dari Mas Roni Erwan. Ada One-nya juga. Biasanya kan Wan itu ya. Oh Mas Roni. Ada One-nya juga, ada Wan. Yang punya Prabu Muli teman-teman berarti ya. Ya itu One itu anaknya Prabu Muli. Oh anaknya malah. Ya kemarin sempet di babak kedua sempat ketemu Megason. Oh ketemu Megason. Ya saya ngukur kemampuan saya jadinya gitu.
berani apa enggak gitu kan berlawan Megason gitu. Megason kan burung yang cukup mewah ya. Iya, stabil, lossnya juga cantik. Iya, di Pemalang juga dapat bagian ya. Iya, di sini juga dapat tadi Lapak Morena juga dapat juara berapa itu lupa. Alhamdulillah di Semarang One menang jalur. Sama Megason. Megason, wah seru itu. Udah hampir dikejar sama Megason, kenceng banget itu burung, buset. Akhirnya menang. Akhirnya saya menang karena menang jalur, karena menang jalur. Karena burung One itu dia di AB. Oh. Karena saya datang di sana di B waktu di pralomba kedua itu. Saya datang giringan B-nya. Jadi burung itu udah saya lop duluan. Saya udah lop duluan, dia menang jalur. Berarti itu caranya gimana kok di B langsung giringan depannya keluar lagi? Nah, iya, karena angkrem apa gimana itu, ngeram nggak itu? Sebenarnya sih bisa jadi banyak masalah karena ada telur yang nggak rutin gitu. Sebenarnya memang nggak cocok lah untuk diikutin gitu. Tapi kan saya ikutin memang memaksakan itu ya, karena memang ingin memaksakan ikut. Gitu. Dia harus AB gitu. Karena tipikal burung yang bisa buat AB itu menurut saya yang kalau dicabut telur tuh giringnya gampang. Termasuk itu One itu juga ya, gampang. Hari Jumat pagi masih ngerem, Sabtunya bisa giring, Minggunya bisa giring. Jadi buat saya yang terah seperti ini nggak masalah untuk AB. Ternyata seperti itu. Walau Mas Surok itu ngomongnya padahal tadi kan pemula teman-teman ya, tapi ternyata ilmunya sudah sampai segitu. Burung yang burung yang ikut api saya dia sudah paham seperti itu. Dan untuk Mas Surok sendiri nih pertama kali megang burung sampai juara Mas Surok di bulan ke-13 saya belajar. Saya belajar burung, geber burung, belajar. Bulan ke-13 saya belajar, burung saya juara di Lapak Trisakti di Jaringan A. Lapak Trisakti Jaringan A. Ya, Bogor. Di situ saya baru mulai percaya diri bahwa perawatan dan teori teknik yang saya terapkan ke burung bisa berhasil gitu. Dengan catatan burungnya harus bagus. Nah, yang anti teori itu anak Prabu Muli. Anak Prabu Muli tim Erwan. Oh, anti teori juga anak Prabu Muli. Ya, One juga. One itu pemberian. Kalau itu Spiderman tadi? Kalau Spiderman itu burung yang menurut saya nyenengin banget gitu. Dari sprintnya, dari dia selalu lari di depan, terus 1, 2-nya, 3-nya, saya seneng banget gitu. Nah, akhirnya saya pikir ini burung udah harus kemana-mana nih gitu. Saya harus percaya diri gitu dengan perawatan dan teknik pelatihan saya nih. Nah, burung itu dari Pak Haji Akrom. Oh, dari Pak Haji Akrom kayak Dava. Ya, anak awan. Oh, anak awan ya. Ya kemarin sempat mendapatkan juara 1 juga ya, Mas Surok ya. Yang namanya apa kemarin di event PT kan, anniversary di Temanggung. Bangkit ya? Iya, Bangkit benar. Bangkit. Ternyata Mas Surok juga punya perah dari kandangnya Pak Haji Akrom, teman-teman. Yang kemarin juara 1 Bangkitnya. Seperti itu ya, Mas Surok. Dan selanjutnya Mas Surok, ini untuk perawatan sendiri Mas Surok. Cara perawatannya gimana Mas Surok untuk penjemuran mungkin dari pola makan mungkin? Di kandang saya itu mayoritas memang burung AB. Jadi kalau untuk penjemuran ya mungkin beda ya, pasti orang juga banyak yang kok gitu sih gitu. Karena apa dibicarakan aja biar teman-teman dapat. Karena pengalaman saya tuh ini burung di A keluar, di B keluar udah dijemur gitu. Ya jadi saya jemurnya cuma secukupnya aja. Secukupnya aja. Ya? Paling 2 jam doang. Gitu. Oh, seperti itu. Karena memang burungnya masuk api Mas Bro, mungkin kan latihan terus jadinya kan. Latihan terus, kepanasan terus. Kasihan juga kalau dijemur terlalu lama ya. Oke, dan untuk suplemennya sendiri Mas Bro mungkin. Suplemen tuh jamu ya maksudnya? Iya. Oh, jamu saya pakai akar apa tuh? Jamu obat yang 10 ribuan tuh, lupa saya namanya lagi. Pakai herbal berarti. Herbal. Nggak pakai itu Vetafarm. Vetafarm saya nggak pakai. Nggak pakai sama sekali. Nggak pakai. Cuman ada beberapa burung yang kalau latihan nih menurut saya harus kenceng ya saya pakai RJ-Bolik. Oh, RJ-Bolik. Tapi itu untuk latihan aja juga sedikit banget, seperapat gitu. Lompatnya. Kalau lomba kadang-kadang ada yang saya pernah coba gitu. Takutnya kebanyakan. Iya.
takutnya kebanyakan. Oke. Seperti itu. Dan untuk pengalaman sendiri dari Mas Furok ini setelah tadi kemarin dari JKK terus sampai segini, yang ilmu yang didapat dari Mas Furok apa aja coba Mas Furok berarti utarakan sama teman-teman. Kalau pengalaman yang paling berharga itu saya bisa lihat burung-burung yang dipegang sama tim-tim besar. Mereka, mekanisme lomba mereka seperti apa. Karena kan memang itu yang harus saya pelajari saat saya berangkat ke Semarang, ke sini gitu. Itu yang harus benar-benar saya kuasai untuk nantinya ngamen ke sananya gitu. Perihal burung kalau seandainya nggak bisa bersaing ya mungkin saya harus pantau juga, bisa kan ada waktu kesempatan banyak gitu. Di Giringan B mungkin bisa saya pantau, melihat event di sana, lihat event di sini. Kebetulan ada di daerah kan. Ya yang paling saya suka sih pengalaman gimana mekanisme ngamen itu. Caranya dapat ilmu banyak dari itu tim-tim yang sudah berpengalaman mungkin ya, itu ya Mas Furok ya. Saya lihat bagaimana tim Adijaya pengelopan, tim Kenwood pengelopannya, tim WIPD, tim Talindo, udah lihat semua kemarin. Memang satu titik ngumpul di situ semua sih ya Mas Furok ya. Dan saya juga memperhatikan berarti kemarin ya. Saya juga memperhatikan burung-burung yang mereka bawa, kualitasnya, terus ya yang mewah-mewahnya bagus-bagus gitu. Sebagai perbandingan saya gitu, kalau burung bagus itu seperti itu. Oke. Itu teman-teman pengalaman Mas Furok tentang lomba kemarin di JKK, banyak mengandung mendapatkan ilmu lah dari lomba kemarin dari para benar-benar merpati di lapas JKK kemarin. Dan untuk selanjutnya Mas Furok ini, untuk Mas Furok sendiri suka dukanya mungkin Mas Furok bisa sukanya dukanya saya nggak pernah berasa sih ya kalau duka ya. Kalau suka ya karena belajar banyak pengetahuan yang bisa saya tahu, karena saya benar-benar mau mempelajari ini dari A sampai Z sampai selesai gitu. Dukanya apa ya, nggak ada sih. Kebetulan saya juga, kebetulan saya juga orangnya introvert, suka sendiri kan. Jadi kalau kemana-mana juga sendiri aja juga nggak masalah. Sambil diam-diam ngambil ilmu lah berarti katanya. Kalau kangen sama anak-anak kan tinggal video call. Untuk anak sendiri ada berapa ini Mas Furok? Anak saya lumayan banyak sih, 6. Untuk anak berarti ada 6. Untuk usianya Mas Furok sendiri? Usia saya 39 ya itu. Mas Furok di usianya yang 39 berarti mulai ngamen-ngamen Mas Furok ya ini ya? Iya, jadi kita nggak perlu pintar dulu untuk ngamen gitu. Dari keberanian kita ngamen kan bisa untuk pelajaran. Terus mengukur kemampuan burung kita gitu. Kalau seandainya burung yang saya bawa nggak mampu, ya pikir lagi gimana cara mantaunya gitu. Berarti untuk tim anti teori sendiri berarti bermain merpati itu berarti kan nggak sekaligus menjual mungkin hasil ternakannya Mas Furok ya? Ya, saya belum mau menjual, memang ya karena kapasitas juga sih, kapasitas kualitas yang belum bisa saya tunjukkan gitu. Masih juara-juara yang belum nasional lah. Masih juara-juara yang di sana gitu. Dan mungkin Mas Furok nanti kalau udah tercapai semua mungkin akan berubah pikiran, mungkin akan jual piknya, mungkin Mas Furok berbagi, itulah istilahnya berarti kan. Ya kalau untuk berbagi ya mungkin. Kalau untuk menjual kadang-kadang berpikir saya aja nyari burung gitu ya. Kita aja nyari burung nih, saya nyari burung nih kalau ada gitu. Kalau ngejual kan berarti harus mereka nanti merelakan nanti yang burung kira-kira bagus seperti itu kan. Benar. Sedangkan sininya masih membutuhkan burung yang bagus seperti itu Mas Furok ya. Oke Mas Furok, ini saya mau nanya pertama, Mas Furok bermain merpati itu dari umur berapa Mas Furok? Di Kemayoran itu bareng kakak saya, sepupu saya itu juga sih, tapi lebih lama dia. Kalau saya dari kelas 5 SD tuh tahun 95. Itu udah suka-suka merpati tuh. Kalau beli merpati rasanya perasaan seneng gitu. Berlanjut sampai tahun 2003 itu masih main di tomprangan, di rumahan gitu. Setelah 2003 itu ya udah sibuk banget kerja kan. Zaman-zaman itu harus kerja terus. Dan di atas tahun 2010 pekerjaan saya lebih berat lagi.
saya harus fokus banget bertahun-tahun itu kerja gitu, dan sama sekali nggak ada hobi. Jadi kerjanya ya apa, setiap hari ya kerja gitu, nggak ada hiburan. Dan sampai sekarang menemukan hiburan atau hobi baru? Ya, bagi saya hobi kesukaan ya, kesukaan dari kecil gitu. Bersemi kembali berarti ya, cinta lama bersemi kembali. Iya, seperti itu. Jadi punya burung juga seneng lagi. Apalagi kalau burung kita juara terus kan seneng. Tambah senangannya. Dan kerja pun kan jadi enak kalau kitanya udah. Ya benar. Ada yang disenengin lah ibarat kata. Cuman memang kerjaan saya tuh bisa kesana sini. Jadinya mau saya di Semarang, di Pekalongan, pekerjaan tetap bisa diproduksi gitu. Ya. Makanya Mas Furok ini sekarang ngamen itu leluasa. Leluasa, nggak masalah gitu. Yang penting paling itu ya apa namanya, terhalangnya ibarat kata kan seperti nggak ketemu keluarga langsung, mungkin lewat jalur video call mungkin ya. Video call sama anak-anak. Tapi kalau istri sendiri juga benar-benar membebaskan saya sih, membebaskan apa yang saya mau gitu. Yang penting dia percaya banget sama saya gitu. Berarti istri juga mensupport itu. Mensupport. Ini intinya Mas Rok ya. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih obrolannya untuk obrolan sore ini ya Mas Rok ya. Semoga bermanfaat teman-teman. Nanti mungkin ada sedikit ilmu yang bisa diambil, silakan diambil. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Rok. Mungkin ada kata-kata motivasi buat teman di rumah Mas Rok, silakan. Jadi motivasi sih kalau untuk sepengalaman saya aja ya. Ya kita nggak harus nunggu pinter untuk ngamen, karena kita bisa mengukur kemampuan kita saat ngamen dan banyak pelajaran di sana gitu. Kita bisa lihat tim-tim besar seperti apa, bahkan kita bisa nanya langsung gitu saat ketemu burung seperti ini, rawatannya bagaimana, yang secara mereka lakukan secara profesional gitu kan. Jadi banyak banget pelajaran, kenal juga banyak orang. Terus kayak misalkan tokoh-tokoh merpati juga semuanya menurut saya ramah, ditanya jawab, nongkrong enak gitu. Jadi motivasinya sepengalaman saya tuh ya nggak ada halangan sih untuk belajar. Jadi walaupun kita punya burung yang baru feeling aja nih, ya namanya juara kita nggak tahu. Iya benar. Yang penting udah ada mental juaranya Mas Rok ya. Ya udah pernah juara burungnya, coba kita ke nasional, dia akan jatuh di babak keberapa gitu. Jadi kan kita mengukur juga hasilnya. Itu teman-teman. Semoga bermanfaat teman ya. Oke, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih Mas Rok. Semoga Mas Rok sehat selalu, karena mungkin masih perjalanannya masih jauh Mas Rok ya. Masih jauh. Yang nomor satu kan beri kesehatan Mas Rok ya. Oh, kesehatan dan ya. Dilimpahkan rezekinya Mas Rok. Oke, terima kasih atas obrolannya. Sama-sama Mas Rok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.